Don't get lost cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more. Sudah 4 bulan berlalu. Teman dekat Idina pindah dari sekolah karena harus mengikuti orang tuanya yang bekerja. Idina selalu bermain dengan dia karena dia satu-satunya teman Idina yang ada di sekolah. Dia bernama Regina. Regina merupakan anak yang periang. Dia satu-satunya anak yang mau bermain dengan Idina yang saat itu tidak punya teman. Hai, sendirian aja nih? Tanya Regina. Iya, lirih Idina. Ya udah, sama aku aja, oke? Balas Regina dengan ceria dan diangguki oleh Idina. Begitulah awal mula pertemanan mereka. Dimulai dengan Regina yang ramah mengajak untuk duduk semeja dan Idina yang malu untuk mencari teman sebangku. Dan 4 bulan yang lalu, saat dimana Regina mengatakan bahwa ia harus pindah sekolah untuk mengikuti ayahnya yang dipindah tugaskan ke kota lain. Idina, itu aku minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Emang kamu ada buat salah? Bingung Idina. Aku minta maaf karena aku gak bisa nemenin kamu lagi di sini. Melirih Regina. Hah? Memang kamu kenapa? Balas Idina terkejut. Orang tuaku dipindah tugaskan di luar kota. Jadi, aku harus ikut mereka karena di sini aku tidak punya saudara. Jelas Regina. Oh, begitu. Idina terkejut dan sedih mendengarnya karena teman dekatnya atau sudah bisa dibilang sahabatnya akan pergi meninggalkan dia. Jadi, kapan kamu mau berangkat pindah? Kemungkinan minggu depan, Idina. Jawab Regina. Oke deh, kalau gitu kita harus menghabiskan waktu berdua dengan baik. Senyum Idina dan dibalas Regina dengan senyuman. Waktu terus berlalu, di mana sudah saatnya mereka berpisah. Jangan lupain aku ya Regina, pinta Idina dengan sedih. Gak mungkin aku ngelupain kamu. Kamu kan my best friend forever. Kamu jangan lupa berkabar ya Regina. Oke, jaga kesehatan ya kamu. Setelah Regina pindah di kota lain, Idina setiap di sekolah atau dimanapun itu, dia selalu sendiri. Tidak ada yang menemani Idina. Namun, Idina tetap berkomunikasi dengan Regina lewat chat maupun sosial media lainnya. Namun, akhir-akhir ini, Regina sudah jarang mengabari Idina. Regina sibuk dengan teman barunya di sana. Hal itu membuat Idina sedih karena teman satu-satunya sudah memiliki teman yang lain. Regina pasti udah punya teman baru di sana dan pastinya aku bakal dilupain sama dia. Mana Regina udah gak pernah ngechat aku. Ini beneran aku dilupain. Idina melihat-lihat sosial media dan sampai di akun Regina. Idina kemudian menekan ikon Snapgram Regina. Idina yang sudah dalam suasana hati yang tidak enak semakin kesal ketika melihat Snapgram sahabatnya itu terdapat foto sang sahabat bersama teman-teman barunya. Di dalam foto itu, Regina sedang hangout bersama teman-temannya dan tampak bahagia sekali. Idina merasa dia telah dilupakan oleh sahabatnya tersebut. Sepertinya aku benar dilupain deh sama Regina. Aku mau hubungin Regina buat yang terakhir kali dah. Idina dengan segera membuka ruang chatnya dengan Regina. Setelah mengirim pesan tersebut, Idina meletakkan handphonenya di meja belajarnya. Ia keluar menuju teras rumah dan duduk di sana. Idina terdiam sedih mengenang masa-masa bermain bersama Regina. Idina mengelus kucingnya dengan air mata yang terus menetes. Jika bicara tentang masa depan, aku pun kenapa mu? Kok kelihatannya sedih? Tanya sang kakak ketika melihat adiknya yang sedang terdiam. Sang kakak yang awalnya hendak menyiram tanaman, seketika menghentikan langkahnya ketika melihat adiknya sedang terdiam dan menunduk di teras. Idina menoleh ke arah suara tersebut dan menemui sang kakak menatap dengan penasaran ke arah dirinya. Kakak,
Idina gak punya temen, rengek Idina kepada kakaknya. Hah? Bukannya kamu ada si siapa dah namanya? Regina. Regina kak. Nah iya itu. Terus kemana memangnya Regina, kok kamu jadi nggak punya temen? Regina pindah sekolah ikut orang tuanya, dan di sana dia punya teman baru. Setelah mendengar jawaban dari Idina, sang kakak kemudian terdiam. Ia ikut duduk di sebelah Idina sambil bersila dan mengatakan, memang Regina bilang dia gak mau main sama kamu lagi. Enggak sih kak, Regina gak bilang gitu, jawab Idina. Terus kamu bisa nyimpulin kalau kamu gak punya teman tuh gimana? Ya itu, Regina udah jarang ngabarin aku. Ditambah dia upload foto lagi hangout bareng teman-temannya di Snapgram, tapi gak balas DM ku tuh, jelas Idina. Regina begitu mungkin sedang mengakrabkan diri bersama teman-teman barunya di sana. Kan yang nemenin Regina di sana ya teman-teman barunya itu. Kamu juga jangan menyimpulkan sendiri kalau kamu gak ditemenin sama Regina. Regina aja gak ngasih kata-kata yang jelek ke kamu. Dia gak ada bilang kalau gak mau main sama kamu kan. Regina itu butuh orang lain juga di sana. Jadi kamu harus pengertian sama Regina ya. Sang kakak memberi pengertian pada Idina yang tidak dapat berpikir jernih. Idina mencerna semua kalimat yang kakaknya berikan. Di tengah renungannya itu, terbanglah seekor kupu-kupu mengitari teras rumah mereka dan sesekali masuk ke dalam rumah mereka. Sang kakak yang melihat kupu-kupu itu mendapatkan inspirasi untuk menghibur sang adik. Kamu tahu nggak, katanya orang Probolinggo, kalau ada kupu-kupu yang masuk ke rumah, berarti itu bertanda kalau bakalan ada tamu yang datang. Ih, iya kakak? Kok bisa? Memang apa hubungannya? Tanya Idina terheran-heran. Iya tahu, masyarakat Probolinggo juga meyakini bahwa kupu-kupu itu dianggap sebagai malaikat yang selalu mengawasi dan menjaga manusia. Mitos kupu-kupu masuk rumah ini berasal dari budaya dan kepercayaan Jawa. Primbon Jawa atau kumpulan kearifan Jawa kuno menyatakan bahwa kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah dapat menandakan bahwa pemilik rumah akan menerima tamu. Biasanya orang-orang bilang kalau kupu-kupu yang masuk itu berwarna cerah, berarti tandanya tamu yang datang ini membawa rezeki untuk kita. Nah, sebaliknya, kalau kupu-kupu yang datang ini berwarna gelap, itu pertanda tamu yang datang akan membawa kerugian bagi rumah. Jelas panjang lebar oleh sang kakak. Oh alah, begitu artinya. Kupu-kupunya warna biru putih nih. Apa tandanya bakal datang tamu yang baik ya? Balas Idina. Kakak yang mendengarnya hanya tersenyum hangat sembari mengelus rambut sang adik. Tak lama kemudian, datang sebuah mobil di depan rumah Idina. Idina dan kakak menatap bingung mobil itu. Sekian detik kemudian, pintu mobil itu terbuka dan hadirlah sahabat baik Idina, yaitu Regina. Regina segera mendatangi Idina di teras rumahnya. Idina, maafin aku ya karena udah cuekin kamu akhir-akhir ini. Bukan maksud aku buat lupain kamu, tapi aku diajak main terus sama teman-teman aku di sana. Maaf ya Idina, jangan marah. Regina meminta maaf dengan air mata yang mengalir dan sembari menggenggam tangan Idina. Idina menyesal telah menduga yang tidak-tidak tentang sahabatnya itu dan merasa bersalah karena telah mengatakan hal yang menyakiti hati sahabatnya. Selanjutnya, Idina meminta maaf kepada sahabatnya itu. Aku minta maaf banget yang besar-besar banget deh ke kamu karena udah nuduh yang enggak-enggak, ditambah aku ngirim kamu pesan yang enggak ngenain banget itu. Aku nyesel banget sih kalau kamu enggak mau jadi temanku lagi. Idina berkata dengan perasaan menyesal yang sangat dalam dan memeluk Regina. Maafin aku juga ya, ucap Regina di tengah pelukannya dengan Idina. Idina dalam hati berkata, oh, ini yang dimaksud kakak tentang kupu-kupu yang datang tadi. Benar-benar membawa kebahagiaan ya.